abad yang lalu. Nah, seandainya penulis Mazmur itu hadir dan hidup pada masa sekarang, maka boleh jadi dia juga akan mengajak seluruh umat Allah untuk memuji Tuhan dengan berbagai alat musik yang ada dan dikenal sekarang ini. Jika demikian halnya, kita dapat menyimpulkan bahwa penulis Mazmur yang hidup pada zamannya terikat pada kondisi budaya di mana ia hidup. Nah, kesadaran akan hal ini membukakan wawasan pikiran kita sebagai umat Kristen yang hidup pada masa kini. Di dalam istilah teknis teologis, ini disebut kontekstualisasi. Singkatnya, setiap teks, setiap ayat terkait dengan konteksnya. Setiap ayat Alkitab terikat pada kondisi lingkungannya, pada zamannya. Teologi selalu adalah usaha orang untuk mencoba menafsirkan, menangkap firman Tuhan, dan kemudian menerapkannya. Saudara sekalian, di dalam upaya kontekstualisasi di Indonesia, kita perlu menangkap pesan firman Tuhan yang telah disampaikan pada zaman dulu, lalu berusaha untuk memahami dan menjalankannya di dalam keadaan masa kini. Nah, di dalam kaitannya dengan alat musik, maka berarti bukan hanya piano atau orgel saja yang layak dipakai mengiringi ibadah umat. Setiap bangsa, setiap budaya mengenal dan memiliki alat musik yang khas masing-masing. Setiap alat musik yang dipakai untuk memuji Tuhan dapat dipakai asalkan dimainkan dengan benar. Para pemirsa yang Tuhan kasihi, Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa dengan budaya yang sangat kaya. Di Maluku misalnya ada tifa, alat musik yang dipukul. Di Timor ada sasando, alat musik yang berdawai dan dipetik. Di Tapanuli ada kecapi, ada serunai yang ditiup. Di Jawa Barat ada angklung, di Sumatera Barat ada rebab yang digesek, di Jawa ada gamelan, dan seterusnya. Saudara sekalian, negeri kita sungguh sangat kaya dengan berbagai budaya dan alat-alat musik yang sangat khas. Nah, dapatkah gereja dan umat Kristen di Indonesia memakai dan memanfaatkan berbagai kekayaan yang ada itu untuk memuliakan Tuhan? Tema renungan kali ini dengan rebana, gambus, seruling, dan kecapi. Tema ini hendak menggugah, merangsang, dan mengajak kita semua umat Kristen di Indonesia untuk secara kreatif memanfaatkan berbagai jenis alat musik yang ada di sekitar kita untuk memuji Tuhan. Bukan hanya piano dan orgel saja yang dapat dan boleh dipakai untuk mengiringi nyanyian umat. Bukan hanya alat musik dari barat saja yang boleh dan dapat dipakai di dalam ibadah kita. Tetapi segala macam alat musik, asal dimainkan dengan tepat dan imbang, pastilah dapat dipakai untuk memuji Tuhan. Karena itu, pertanyaan yang paling mendesak untuk dijawab bukanlah dapatkah, tetapi maukah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagia sekali dalam kesempatan ini untuk bersama-sama kita semua untuk ambil bagian dalam musik gereja. Lagu-lagu gereja yang ada di Indonesia, khususnya untuk lagu-lagu tradisional, sudah cukup banyak, dan ini perlu ditambah lagi karena akan menambahkan perbendaharaan koleksi lagu-lagu tradisional di dalam gereja itu sendiri. Bahkan alat-alat musiknya yang ada di gereja itu pun terbatas. Kadang-kadang pun musisinya, SDM-nya yang kurang. Jadi alat musik yang ada tidak dimanfaatkan dengan baik. Hal ini tentu tidak menjadi pendukung musik tradisional dalam gereja. Marilah kita semua bekerja sama, bahu-membahu membangun musik gereja, musik tradisional dalam gereja. Kita perlu meningkatkan koleksi lagu-lagu tradisional dan penggunaannya dalam momen-momen tertentu. Di gereja-gereja di berbagai sinode sudah sering digunakan, tapi itu tidak terlalu sering ya. Kadang-kadang pun alat musiknya terbatas, hanya ada ini, bahkan tidak ada sama sekali. Yang ada hanya alat-alat musik modern
Nah, bagaimana kita sebagai musisi gereja bisa mengembangkan, bisa mengemas itu semua menjadi sebuah sajian yang mengharumkan nama Tuhan? Apa yang ada di dalam gereja kita, apa yang ada di dalam diri kita, ide-ide kita untuk mengimprovisasi, memanfaatkan, memaksimalkan apa yang ada bagi kemuliaan nama Tuhan, itulah yang terbaik. Itu yang harus kita gumuli terus-menerus sebagai musisi dalam upaya mendukung jemaat dalam beribadah, bertemu dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua merindukan musik tradisional itu menjadi hidup. Alat-alat musik tradisional itu berguna bagi ibadah kita di dalam gereja. Tidak melulu musik dari barat, tidak melulu lagu dari barat, alat musik dari barat, tapi biarlah musik kita ini hidup di dalam gereja kita sendiri, di Indonesia, di tanah air kita. Dengan keberagaman yang ada di Indonesia, baik tangga nada, Jawa, pelok, slendro, lalu nuansa Batak, nuansa Aceh, Kalimantan, lalu sampai ke timur Papua, semuanya ini baik dengan bahasa-bahasa yang berbeda-beda, tapi tidak mengurangi gairah, bahkan menambah semangat bagi kita, karena keberagaman ini adalah anugerah Tuhan. Apa yang ada di dalam kita, apa yang ada di dalam gereja adalah anugerah Tuhan. Ini wajib kita pelihara, kita kelola, kita manage sedemikian rupa sehingga musik yang kita sajikan baik, dengan persiapan yang maksimal, dengan pelatihan, pembinaan, ataupun kursus, akan semakin meningkatkan upaya, meningkatkan kebaikan hidupnya musik tradisional di dalam gereja di Indonesia. Dan biarlah keragaman yang ada di dalam Indonesia ini kita terima, kita kelola, kita sajikan sedemikian rupa, bahkan dalam event-event tertentu kita bisa gabungkan tidak hanya satu suasana yang akan membuat bosan, misalkan dalam suasana Batak sendiri, suasana Papua sendiri, tapi kita gabungkan itu dalam sebuah ibadah. Dalam satu ibadah misalkan ada 6 lagu, ada 6 gaya, dan itu merupakan suatu variasi yang interest buat ibadah kita. Dengan peralatan musik yang ada, hanya ada gendang, ada kecapi atau tamborin, hanya ada perkusi atau gitar, tapi ini semua berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Lagu tradisional, musik tradisional hidup dalam gereja untuk kemuliaan nama Tuhan. Shalom. Para pemirsa yang Tuhan kasihi, jika gereja Anda tidak mempunyai piano atau orgel, janganlah kita merasa rendah diri, janganlah kita merasa kecil hati, karena nyanyian atau pujian kita bagi Tuhan bukan hanya bisa diiringi dengan piano atau orgel saja. Segala alat musik yang ada di sekitar kita dapat kita pergunakan untuk memuji Tuhan. Di tengah-tengah dan di sekitar kita ada berbagai banyak, misalnya bambu, kayu, ataupun kulit binatang yang dapat diolah. Dengan apa saja kita dapat memuji Tuhan. Kita dapat mengembangkannya menjadi alat atau sarana untuk memuji Tuhan. Namun yang terutama dan yang terpenting, kita harus memuji Tuhan dengan hati kita. Karena semua alat musik apapun yang kita mainkan di dalam ibadah kita sesungguhnya merupakan cerminan dari seluruh luapan isi hati kita kepada Tuhan.
Pemirsa, ternyata memuji Tuhan sebaiknya dilakukan dengan kesungguhan hati, dengan penuh makna dan keindahan. Namun, keindahan dan penjiwaan tidak akan dapat dicapai tanpa dipelajari, tanpa difahami dan dilatih agar terampil. Sejak kapan? Sejak usia dini. Baiklah, semua yang bernafas memuji Tuhan dengan suara dan bunyi-bunyian alat musik dengan keagungan. Indonesia memiliki keragaman budaya, keragaman alat musik dan gaya musik yang menandakan betapa kayanya seni dan budaya Indonesia. Mengapa pula kita tidak menggunakan kekayaan yang ada? Alat musik yang kita miliki dan yang kita banggakan. Kolaborasi musik lama dan musik yang modern dapat melahirkan kreasi baru yang tetap eksis. Jadi, kita dapat menggunakan alat-alat musik masa kini. Namun, bila tidak memungkinkan, kita dapat menggunakan sarana yang tersedia. Bahkan, bunyi dan suara alam di sekitar kita. Lokan dapat ditiup, batu dapat dipukulkan, dan serat-serat bambu dapat dipetik. Ya, semua baik asalkan keluar dari hati yang tulus dan penuh makna bagi kemuliaan Tuhan. Demikian pemirsa program kita kali ini. Tuhan memberkati. Shalom.